Kalau ustadz sombong, iri, dengki, itu bahayanya bawa dalil. Nah, lebih ganas. Kalau orang awam paling-paling iri duniawi aja, pakai akal-akalan dia aja. Tapi kalau ustadz bawa dalil, ini yang paling bahaya, ya. Wa kasratul ansar. Ini keberapa nih? Yang ketujuh ya. Banyaknya pengikut, adanya backing tadi masuk. Maka public figure, ustadz yang banyak santri jamaah, bapak yang punya pengawal, punya anak buah. Kalau di sini ada yang anggota dewan banyak yang nyoblos, itu akan membuat kesombongannya lebih mudah masuk. Itu bahayanya, Pak. Jadi jangan dikira nih saya ini selamat, Pak. Saya takjub aja ada orang ngaji, saya kena udah. Saya takjub nih, misalnya gini, kalau gue yang ngisi nih rame, nah itu pada kena tuh, Pak. Itu habis saya itu, nggak dianggap saya ngajar agama itu. Secara zahir sih malaikat tulis pahala ngajar, tapi Allah kan mandang qalbu. Oleh Allah nggak dianggap masuk barisan kekasihnya, gitu. Ada berapa tadi? 2, agama, ilmu dan amal. 7, duniawi, apa tuh? 5 duniawi ya. Nasab. Ya, saya lupa tadi. Nasab ini masuk suku, hati-hati. Jadi kita nih banyak suku nggak nih? Jangan pernah berpikir suku kita lebih mulia dari suku orang. Kalau suku kita punya keistimewaan, pasti semua suku ada keistimewaan nggak? Suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, suku Minang, semua suku itu ada kelebihan masing-masing. Ini hati-hati, jangan pernah kita berpikir saya ini kan orang mana gitu, jangan. Nggak ada urusan itu, ya. Terjebak di situ udah kena nasab. Maka saya nggak sepakat ya kalau orang Jawa, Sunda itu udah larang nikah. Gimana? Laki perempuan ya? Karena nganggapnya itu kakak sama adek gitu ya. Itu dulu udah lewat, jangan begitu lagi. Sama kalau di kampung-kampung tertentu nggak boleh orang suku ini nggak boleh nikah sama suku di luar. Ya zaman-zaman dulu sih begitu ya. Zaman sekarang kan nggak bisa begitu lagi. Nah, di bagian setelah ini beliau kemudian menyebutkan obatnya, ya, bagaimana cara ngobatin yang 5 tadi, 5 dunia dan 2 agama. Tapi tadi saya sudah sebutkan sebagian besar sebenarnya. Ya, intinya sederhana. Orang yang punya anugerah ilmu dan amal, maka seharusnya dia membaca surat Fatir, ya. Surat Fatir, surat 35 ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang berilmu. Maka ilmu mana yang dianggap ilmu mendekatkan diri kepada Allah, ini yang disebut orangnya intelek. Jadi dalam bahasa Al-Quran, orang alim itu bukan yang banyak gelarnya, bukan doktor, LCMA, SAG, doktorandes, teman-teman dulu doktorandes ya, doktoranda, enggak. Orang yang kalau nambah ilmu, dia tambah mengenal Allah, tambah takut kepada Allah, maka mereka lah yang disebut dengan ulama. Maka bapak ini walaupun tidak kuliah di kuliah UIN, IAIN, enggak nyantri, itu bisa jadi ulama batinnya. Bisa nggak jadi ulama? Bisa. Saya bisa nggak dicopot dari barisan ulama? Bisa, kalau saya merasa diri saya paling pinter. Saya merasa berilmu sedikit aja, Pak. Ini bahaya. Saya udah di ujung tanduk udah. Maka setiap kali selesai ngajar dan sebelum ngajar, saya itu minta ampun dan minta perlindungan dulu kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai saya ngajar lalu ada perasaan merasa sesuatu. Makanya saya sebelum doa, sebelum ngajar, diam dulu nggak? Ya. Itu sebenarnya untuk mengkondisikan hati supaya tidak ada perasaan-perasaan itu. Sering muncul soalnya. Kalau saya ngaji agama
ya alhamdulillah kita belajar ilmu spiritual itu sering terbersit. Saya yakin Bapak juga lebih parah juga tuh. Ya beda, mungkin beda sebabnya. Kalau saya sebabnya di ilmu, kalau Bapak mungkin sebabnya di kalau punya harta, pekerjaan, jabatan, nasab. Ya. Tapi yang sama kita semua nanti di bab amal. Nah, orang merasa dirinya beramal. Kita itu baru boleh berbangga dengan amal kalau yakin amalnya diterima. Siapa yang yakin amalnya diterima? Gak ada. Karena nggak ada berarti nggak bisa dibanggain, Pak. Ya. Jadi pendek kata, beliau ingin mengajarkan kepada kita, jika kamu sudah mengetahui ada 7 diagnosa penyebab orang sombong, penyakit dalam kolbu bernama sombong, maka copotlah itu. Yang 2 dalam bab agama itu dibenerin. Anggap ilmu itu dari Allah. Anggap amal itu karena hadiah dari Allah. Kita kalau lagi ada orang azan kan kita baca hayya ala sholah, lalu kita baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Ini kita juga sering ulang ya. Tiada daya dan upaya untuk sholat kecuali dengan izin Allah. Berarti saya bisa beramal karena Allah enggak? Bapak bisa bantu orang, bantu bikin masjid. Itu harta dari siapa? Allah. Mau bangga? Cuma dipinjemin doang kok. Lewat nama kita, terus kita ngasih. Ini kita kasih ilustrasi. Saya nitip ke Bapak duit 1 M. Pak, tolong nanti kasihin ke masjid. Waktu megang duit itu merasa punya kita nggak? Kalau kita merasa ini punya saya loh, gitu. Sama kayak Bapak saya pinjamin mobil bagus, harga 3 M, dipinjem. Jalan ketemu temannya di kafe, bilang, "Woi, lu mobilnya bagus ya?" "Iya, nih mobil gue nih baru beli." Itu orang tahu diri nggak tuh? Nggak tahu diri. Maka orang sombong itu nggak tahu diri. Dia dititipin, terus merasa dirinya berhak, nggak tahu diri. Ya, itulah hakikatnya iblis. Iblis itu boleh diartikan ablasa iblis itu yang nggak tahu diri. Ya, kesel banget tuh iblis kita kata-katain gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Maka iblis ketika meminta kepada Allah, "Ya Rabb, izinkan aku panjang umur di bumi, dan dengan kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka." Dengan apa yang menyesatkan? Jurus pertamanya adalah bab kibir, sombong. Karena Syekhul Mutakabbirin, gurunya orang sombong itu adalah iblis. Ya, jadi siapa yang sombong nanti dia bukan di belakang barisan Nabi, belakang barisan iblis. Nauzubillah min dzalik. Mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia doktor, profesor, mau kata orang dia wali, 1000 karomah, merasa dirinya sedikit aja ada perasaan benar, merasa dirinya paling benar. Hati-hati. Saya melihat hari ini banyak orang-orang mengajarkan kita itu beragama kayaknya paling benar, berpolitik kayaknya paling benar, berharokah punya pergerakan kayaknya paling benar. Ini mulai bahaya. Zahirnya kayaknya soleh, batinnya sebenarnya temenan dengan iblis. Nauzubillah min dzalik. Saya rasa cukup ya. Ya, udah ketahuan diagnosanya, tinggal dibersihin. Tinggal diapalin. Tadi ilmu, amal. Kalau duniawi, nasab, paras, kekuatan, harta, kasratul ansar, banyak follower, banyak teman, banyak backing. Nauzubillah min dzalik ya. Fadhal Pak, silakan. Udah kenyang kan ya? Ya. Zaman sosmed ini kan, sosmed itu kan memfasilitasi kita untuk sombong, update status, followernya banyak. Jadi makin banyak fasilitas orang untuk menjadi sombong. Betul Pak. Jadi sekarang itu gampang jadi wali setan, gampang jadi waliullah. Jadi ini tips nih, kalau mau posting, baca auzubillah dulu ya. Auzubillah minasyaitonirrajim, baru posting Pak. Niatkan, ya Allah aku niat bukan karena apa-apa, tapi karena ingin tahaddus bin ni'mah misalnya, sharing tentang nikmat Engkau, atau ingin berbagi kebaikan, atau ingin nge-save hikmah yang Engkau turunkan supaya saya nggak lupa nih gitu. Jadi harus disugestikan ke dalam diri berkali-kali.
Kalau enggak udah di private aja Pak IG-nya. Ya, ditutup dulu gitu. Nanti kalau udah beres lagi buka lagi begitu. Jadi emang sekarang zamannya zaman mengundang untuk arah sana kuat. Maka coba lihat public figure tertentu, artis tertentu, ketika dia menyinggung satu kelompok ketakutan, maka dia undanglah ustadz ini, ustadz itu, supaya memperbaiki namanya. Ya nggak bisa. Nah, kalau sudah begini gawat Pak. Apa gawatnya? Nanti dia akan mengikuti selera followernya, selera pasar. Nah, ini gawatnya orang-orang yang kiber itu. Maka orang-orang sombong itu sebenarnya bukanlah orang kuat, tapi dia orang lemah. Karena dia harus mengikuti selera pasar. Pengikutnya mau lagi trending ini nih. Dia tidak bisa membuat trending baru. Tapi dia bisanya ngikutin trending. Nah, Nabi Muhammad itu kan buat trending baru Pak. Orang nyembah berhala belum ngajarin gak nyembah berhala. Ya. Orang ngajarin kalau ketemu itu ya kalau minum bukan minum kopi, minum tua, belum ngajarin nggak begitu. Jadi beda di zaman Nabi. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik rumah adalah rumah yang terasa luas. Bukan berarti rumah kita harus gede, tapi rumah kita terasa luas, kita nyaman di rumah. Maka sebaik-baik sosmed yang tidak terlalu sering kita pasang status lah. Ya. Biar nggak terlalu merasa besar kepala ketika banyak follower. Ini ceknya satu aja Pak. Sedih, sakit hati, terpuruk nggak kalau ada orang unlike? Girang, melayang nggak kalau ada orang like? Senang biasa boleh, sedih sedikit boleh. Tapi kalau girangnya berlebihan, sedihnya terpuruk, berarti belum pantas pakai sosmed. Sebenarnya begitu ya. Tapi kalau kita udah nggak takut dikata-katain orang, ya apa udah hantam aja Pak, lanjut aja tuh. Ya, gimana? Yang terjemah kita ini ada sepertinya ini ada terjemahannya. Ya, ini kan Mau'izatul Mu'minin, Mukhtasar Syekh Al-Qasimi namanya. Jadi nanti kalau cari Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Dimashqi. Nanti saya fotoin deh ke Ustaz ya. Kalau yang ada di Lazada apa Tokopedia ya, itu ada terjemahannya. Cuma saya nggak tahu itu terjemahan dari saudaranya Imam Ghazali, Imam Ahmad Ghazali, atau sudah ringkasan ini. Ini ringkasan ini ada kelebihannya, lebih teratur. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ya itu diragukan karena Imam Ghazali nggak buat ringkasan, mungkin itu ringkasan yang Ghazali yang lain gitu. Jadi agak banyak. Ya. Kalau saya beli aja semua ya Pak. Akhirnya di rumah itu ada beberapa ya ringkasan Imam Ghazali. Nah kalau saya memilih ini karena bahasanya luan bagus. Ustaz, ada 3 pertanyaan dari online. Allah. Semuanya langsung. Ya. Yang pertama. Satu dulu. Yang pertama, dahulu iblis tinggal di surga. Maka di surga itu tidak ada sifat sombong atau sifat jelek lainnya. Kenapa iblis bisa mempunyai sifat seperti itu? Awalnya iblis nggak sombong, ya. Makanya Allah tanya, apakah engkau minal alin, orang yang tinggi? Maka diusir ketika tumbuh bibit itu dalam dirinya, maka diusirlah iblis dari surga. Jadi surga itu nggak ada orang sombong. Nah, iblis itu dulu pernah tidak sombong. Nah, orang nggak sombong kayak bapak ini misalnya nggak sombong nih. Kita uji, ada bibit nggak di dalam? Kalau ada bibitnya pasti keluar. Nah, iblis itu pas diuji kambuh, gitu masalahnya dia. Maka diusir. Sama gitu. Jadi ada wali diangkat terus merasa sombong dengan kewaliannya. Dicopot dia dari kewaliannya. Mau dia ulama, mau dia hafal Quran, gak ngaruh Pak. Jadi bisa begitu ya. Jadi ada namanya mantan wali. Nah itu dia contohnya iblis itu. Pertanyaan kedua, sombongnya seperti apa yang menyebabkan orang tidak masuk surga? Semua kesombongan.
Sombong itu merasa diri besar, diri lebih baik, diri lebih soleh, lebih bagus nasab, lebih bagus paras muka, lebih kuat. Nah, itu lebih-lebih yang semua yang 7 itu. Cuma yang paling parah yang agama. Kenapa paling parah agama? Karena nanti tentara Dajjal di akhir zaman itu penyakit yang ada dalam dirinya adalah rasa sombong berilmu. Jadi jangan heran Pak, tentara Dajjal itu bukan zombie, tapi orang berbaju kayak kita, bajunya baju-baju muslim begini, tapi menghalalkan darah sesama muslim, mengkafirkan. Kan bibit-bibit ini sekarang udah ada. Awal-awal bidah-bidahin dulu, ya, bidah. Lama-lama bilang apa? Ziarah kubur syirik, tawasul syirik. Nah, ini udah bibit-bibit ini. Kalau ini dibiarkan, lihat Irak. Irak udah hancur Pak sekarang. ISIS itu bibitnya tadi. Maka jangan pernah kasih ruang ajaran-ajaran ekstrem ini masuk ke masjid-masjid kita, ke madrasah-madrasah kita. Ini yang saya nyinyirin dikit. Kok pesantren modern menerima kitab Syekh Saleh Fauzan diajarkan di pesantren modern? Di situ disebutkan bertawasul itu syirik. Buat maulid Nabi itu menyerupai Nasrani. Bukan gawat itu. Jadi mereka ini nggak langsung mengkafirkan, tapi lafaz itu mengkafirkan nggak intinya? Ya. Nggak langsung, tapi isinya ini mengkafirkan. Bertabarruk di kubur. Tabarruk di kubur itu diterjemahkan menyembah kubur. Loh, tabarruk di kubur itu seperti yang dilakukan kita kalau pergi ke Raudhah Nabi, terus kita ngucapin salam. Itu namanya tabarruk, Pak. Sholat di situ itu tabarruk namanya. Boleh nggak nyentuh kubur? Dulu Syekh Imam Sya'rawi ini mufassir di Mesir. Ya, Mutawalli Sya'rawi. Itu beliau zaman-zaman itu belum dipagar, beliau ciumlah bangunan, ada kuburan tuh, cium bangunan paling luarnya. Askar marah, dia nggak tahu yang dia marahi adalah seorang ulama besar di Al-Azhar. Haram, syirik, haram gitu. Arabi, Arab, lu nggak ngerti ini haram, ini syirik. Orang ini teriak, langsung diambil jidatnya dicium sama Syekh Mutawalli, langsung dikaget-kaget. Ini syirik nggak kira-kira begitu kalau bahasa beliau? Enggak, bingung dia. Berarti mencium tempat sesuatu, mencari berkahnya atau mendapatkan apa, itu bukan syirik. Mereka menganggap itu syirik, Pak. Salah paham mulu. Kita bilang tabaruk ngambil berkah, dianggap menyembah kubur. Nggak nyambung. Apalagi nanti ada nih rambut-rambut Nabi. Ini sekarang udah mulai banyak nyebar, Pak. Ini udah mulai tanda. Mereka nggak percaya itu. Dan yang paling sedih, mereka nggak percaya ada zuriat Nabi, keturunan Nabi. Bahaya nggak? Imam Mahdi yang hadisnya sahih, itu keturunan Nabi bukan? Nah, mereka nggak percaya Pak, ada keturunan Nabi. Maka saya mengimbau teman-teman yang terjebak kepada kesalahan, kekeliruan ini, ayo dikaji kembali. Mau jadi tentara Dajjal ntar, atau tentara Imam Mahdi gitu. Ya kita kan nggak tahu kita ada umurnya panjang apa enggak. Kalau umur kita panjang, semoga kita di barisan yang benar gitu. Jangan pastikan juga kita benar, belum tentu. Kira-kira gitu Pak ya. Kemudian, apakah boleh menyombongi orang yang sombong? Nah, itu hadisnya palsu itu. Kabiru al-mutakabbir. Ada hadis itu. Itu saya baca ada di Mukhtarul Ahadis, diajarkan di beberapa pesantren lama. Cuma beberapa pesantren itu sudah merevisi, nggak pakai kitab itu. Kabiru al-mutakabbir, bersikap sombonglah terhadap orang sombong. Itu bukan berarti nyuruh kita naruh kesombongan di hati. Jadi kalau mau dipakai itu lafaz riwayat, mau dianggap nih, ayo kita pakai boleh. Tapi dengan syarat, bukan sombong. Kalimat ini kan kabara yukabiru. Itu beda dengan kibir. Kabaro itu pura-pura sombong. Nah, itu beda Pak. Pura-pura sombong lah, ya kerjain orang sombong gitu. Boleh nggak ngerjain orang sombong? Boleh Pak. Kerjain madalil kalau dia masalah agama, kalau dia belagu masalah harta, kerjain aja. Pura-pura ya pengen ditraktir kayak apa kayak gitu. Itu maksudnya kabiru itu. Jadi bukan dia pakai Fortuner, bapak pakai Fortuner 2 gitu, bukan. Nggak nyambung itu. Bukan begitu maksudnya ya.
Jadi kabiru al-mutakabbir itu bukan hadis yang sahih. Itu pertama. Itu perkataan asar lah, asar ulama salafus saleh. Dan maknanya bukan menaruh kesombongan di hati, tapi pura-pura atau belaga ngerjain orang sombong. Jadi kalau terjemahan saya gimana? Kalau bahasa gaulnya enak sih Pak, kerjain orang sombong gitu. Bahasa bakunya apa Pak? Itu bahasa gaul gitu Pak. Kita udah kena ngomong begini tiap hari, jadi susah juga dengan bahasa Indonesia yang EYD ya. Apa Pak? Kerjain orang sombong. Kerjain orang sombong. Waduh, susah juga bahasa Indonesia. Nggak lolos nih bahasa Indonesianya nih. Ya kira-kira begitu. Jadi kerjainlah itu orang sombong, tapi jangan taruh kesombongan di dalam hati. Siapa yang boleh melakukan itu? Hanya 2 orang. Pertama, sahabat yang sayang, cinta ke saudaranya, yang saudaranya ini terjebak sombong. Yang kedua, guru mendidik muridnya. Cuma 2 orang itu. Di luar itu nggak boleh ngerjain. Nanti kita malah yang sombong-sombong. Dia sembuh dari kesombongan, kita mengidap kesombongan itu. Ya sama kayak teman saya ahli ruqyah, tapi dia nggak memagar dirinya. Dia ruqyah orang, habis itu dia yang kesurupan setan. Dia nggak kesurupan jin, Pak, kesurupan setan. Setan sombong. Setan sombong, maka dia merasa paling benar karena nggak mager kolbunya, merasa udah mengislamkan banyak jin, merasa dirinya metode ruqyahnya udah paling benar. Ada orang kritik dikit dianggap salah, itu udah kena tuh. Bukan kesurupan jin dia, kesurupan setan. Nah kalau setan yang kesurupan lebih bahaya daripada jin. Jin bacain dikit beres. Kalau setan dibacain mau bilang, aku juga tahu, gitu. Kan repot Pak jadi ya. Terakhir. Bijaknya menghadapi orang yang sombong atau membanggakan diri. Ya sama kayak tadi ya, cara menghadapi orang sombong. Kalau kita sahabat dia yang sayang sama dia, maka kerjain. Nah, ngerjain itu niatnya adalah menasihati dia. Atau kita sebagai gurunya. Saya dulu waktu masih nyantri, mahasiswa, saya sombongnya bukan main. Karena dulu hampir tiap hari menghafalkan hadis Pak. Jadi hafalan hadisnya waktu itu banyak sekali. Dan itu diniatkan untuk mendebat orang. Ya, kalau baca apa niatnya, wah ini untuk senjata ngelawanan. Udah kebayang semua di kepala tuh. Jadi saya tahfiz menghafalkan ayat Quran itu niatnya bukan mau untuk dibawa sholat, tapi untuk nanti jadikan dalil menghantam orang. Ya. Lalu ketemulah guru yang alhamdulillah guru saya ini ngerjain saya kira-kira begitu. Ya. Nah, di situ bisa ngobatin. Bisa ngobatin alhamdulillah. Pas kita jadi dosen, jadi guru di pesantren, kita ngeliat santri yang sama kayak kita dulu, Pak. Saya nyesek juga ya. Berarti kiai saya dulu nyesek Pak ngeliat saya itu. Ya minta ampun kepada Allah, saya berdoa, ya Allah, tolong jangan biarkan dia seperti itu, tolong tegur dia dengan cara yang baik. Bener nggak nyampe setahun dia berubah. Nah, berarti kan Allah yang merubah, bukan kita. Kita cuma asbab aja. Semoga kajian di pagi ini bisa membantu kita mendiagnosa kalau ada penyakit itu dalam diri kita, segera diperbaiki, segera tobat, tobatnya tobat batin, ta'awusnya ta'awus batin. Semoga Allah menjaga keturunan kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita dari penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.